Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmal Hasibuan, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 2 Padang Sidimpuan. Video ini adalah penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga dapat menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian tahapan berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah, yang dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Sedangkan tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, di mana murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus yang pertama adalah Salwa tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya, sehingga ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut ini adalah skenario penerapan segitiga restitusi. Kalau Salwa tadi Ibu dengar dari ketua kelas kalian, Salwa bertengkar ya sama Dika ya? Iya Bu, saya kesal Bu. Loh, kenapa Salwa kesal? Saya kesal karena Dika selalu mencontek tugas-tugas saya Bu. Bahkan saat ujian pun Dika mencontek. Oh gitu, wajar kalau kamu kesal. Karena jika ibu juga ada di posisi kamu, mungkin ibu juga berbuat seperti itu. Nah, jadi apa yang kamu lakukan sama Dika? Saya marah Bu, saya memaki-maki Dika. Dan tanpa sengaja saya menggebrak meja Dika Bu. Oh gitu, pasti kamu seperti itu karena ada alasannya kan? Iya Bu, saya kesal karena saya sudah capek mengerjakan seluruh tugas, Dika hanya mencontek. Wajarlah kamu marah karena tidak rela tugas kamu itu dicontoh begitu saja oleh Dika. Ibu sangat menghargai tindakanmu yang berbuat tidak lebih buruk daripada itu. Nah, misalnya seperti kamu memukul Dika gitu ya. Nah, sekarang coba kamu pikirkan dulu, oh apakah tindakan kamu yang memukul, menggebrak meja itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Nah, keyakinan kelas mana yang tidak sesuai dengan tindakan kamu itu? Saling menghargai dan menghormati sesama teman Bu. Ya, betul. Jadi menurut kamu, apakah menghormati sesama teman itu penting buat kamu? Penting Bu. Nah, jadi baik ya. Kalau misalnya itu memang penting buat kamu, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan kalau misalnya kamu sedang marah? Saya harus lebih sabar lagi Bu. Ya, jadi kamu bersedia tidak memperbaiki masalahmu itu? Bersedia Bu. Nah, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalahmu itu? Saya harus bisa mengontrol amarah saya dan apabila ada teman saya yang mencontek, saya akan mengadukannya kepada guru mata pelajaran maupun wali kelas Bu. Ya, tetap semangat belajarnya nak ya. Nah, kalau begitu sekarang kamu boleh kembali ke kelasmu. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Kalau Salwa tadi Ibu dengar dari ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afikah dari kelas 10 MIA 1. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Ibu Guru untuk lebih mengendalikan diri saya dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus lebih banyak bersabar dan menghargai sesama teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang kedua adalah Susan sering terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Susan, tadi Bu dengar dari laporan dari piket, Susan sering terlambat datang ya? Iya Bu. Menurut kamu sudah berapa kali kamu terlambat? Sepertinya 5 kali Bu. Nah, kalau sering terlambat itu suatu kesalahan bukan Susan? Iya Bu. Nah, jadi membuat kesalahan itu manusiawi, setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Nah, yang terpenting kita dapat belajar dari kesalahan itu dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Bu. Nah, jadi kita cari solusinya bersama-sama ya nak. Baik Bu. Nah, Susan sering terlambat. Nah, itu pasti ada alasannya.
Nah, kira-kira kenapa Susan sering terlambat? Karena saya sering begadang, Bu. Saya bermain game jadi kurang tidur. Nah, kemudian keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ada tidak? Tahu nggak Susan? Tahu, Bu. Nah, menurut Susan keyakinan apa yang sudah Susan langgar? Disiplin, Bu. Nah, menurut Susan disiplin itu penting tidak buat Susan? Penting, Bu, karena membuat saya datang tepat waktu ke sekolah dan lebih menghargai waktu, Bu. Ya, jadi menghargai waktu itu memang penting dan sangat bermanfaat bagi kita, ya. Seperti misalnya untuk pekerjaan kita tidak menumpuk dan kemudian kita juga bisa melatih rasa kepedulian kita. Iya, Bu. Saya menyesal telah datang terlambat ke sekolah. Saya minta maaf, Bu. Nah, jadi sikap yang kamu lakukan itu dengan meminta maaf itu sudah bagus. Nah, sekarang menurut kamu tindakan yang dapat kamu lakukan agar tidak terlambat datang ke sekolah lagi apa kira-kira? Saya akan tidur lebih cepat, Bu, dan tidak begadang lagi. Ya, nah jadi Susan, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu supaya kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah ya nak. Iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, udah kembali di kelas lagi ya nak. Iya, Bu. Susan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susan dari 10I1. Terima kasih Bu Guru. Saya senang sekali diajak berdiskusi oleh Bu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi dan terlambat datang ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susan. demikianlah video ini. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.